Selamat pagi Bu Dina. Baik Bu Dita, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Dina sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi tujuan saya ini mau mengobservasi Bu Dita. Observasi kelas yang mana nanti saya ada di kelas, Bu Dita mengajar seperti biasa ya Bu. Saya harap ketika saya mengobservasi Bu Dita tidak usah canggung, karena tujuan dari observasi ini adalah untuk pengembangan diri Bu Dita. Baik. Itu ya Bu ya. Kira-kira Bu Dita ketika saya mengobservasi mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran tema, karena kan kelas 3 masih kurikulum 13, masih tema, jadi masih di tema 6, subtema 3. Tujuan pembelajarannya Bu Dita kira-kira apa? Karena di subtema 3 itu materinya tentang energi alternatif, jadi diharapkan siswa dapat memberikan contoh-contoh energi alternatif. Kemudian siswa juga dapat mempelajari jenis-jenis dari energi alternatif, begitu Bu Dina. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Bu Dita ketika saya mengobservasi itu bagaimana Bu? Tentunya guru juga punya area pengembangan yang diharapkan ya. Jadi yang diharapkan adalah siswa bisa berkomunikasi dan ada timbal balik. Ketika guru memberikan pertanyaan, siswa juga dapat memberikan respon berupa jawaban. Jadi siswa ikut berperan aktif ya Bu Dita Ya, betul. Oke, selain itu apakah ada lagi Bu area pengembangan yang ingin dicapai? Selain itu motivasi belajar siswa itu kan juga masih rendah Bu Dina. Jadi supaya bisa menghidupkan motivasi belajar siswa juga, karena kan banyak siswa yang kurang percaya diri dengan hasil belajarnya. Kemudian strategi yang dipersiapkan Bu Dita apa? Karena ini kan ada interaksi, tidak hanya dari guru dan siswa, saya juga berharap ada interaksi dari antar siswa. Jadi strategi pembelajarannya bisa menggunakan diskusi kelompok. Oke Bu Dita, kira-kira Bu Dita siap diobservasi kapan ya Bu? Saya siap untuk mengobservasi Bu Dita. Baik Bu Dina, untuk subtema 3 itu kebetulan ada di jadwal saya hari Selasa tanggal 5 Maret. Oke. Jadi tanggal 5 ya Bu ya, saya akan mengobservasi Bu Dita. RPP-nya dipersiapkan ya Bu ya. Baik Bu Dina. Jangan canggung ketika saya mengobservasi, seperti biasanya saja berjalan dengan baik. Siap. Oke, begitu ya Bu Dita ya. Baik Bu Oke, Dina. terima kasih waktunya Bu Dita. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Siapa yang masih ingat sama dia kelas 3? Yo. Masih ingat apa enggak? Kalau Bu Dita
aja ya. Kalau di gedung-gedung besar itu biasanya mereka pakai genset untuk energi alternatifnya ya. Kalau di rumahmu Pak pakai senter sama pakai lilin. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak. Nah, kalian akan belajar tentang sumber energi itu. Tapi sebelum itu, Bu Dita pengen lihat kalian bermain sebentar. Nah, siapa sih suka bermain nih? Siapa yang suka bermain? Loh, Viko nggak suka? Kok nggak angkat tangan? Kalau begitu semuanya berdiri. Masih ingat sama lagunya yang tangan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Siapa yang masih ingat? Masih ingat semua ya? Daily kayak gitu, Bu Dita minta untuk mimpin ke depan. Ayo tangan buat Daily. Nah, ini pemain cadangan ini ya. Selain Daily, Bu Dita bisa minta Dedi untuk ke depan. Dedi yang mimpin yang laki-laki, Daily yang tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahunya, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Awas, tangan diputar, hati-hati pasang kaki. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, yo. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Lumayan ingat kan? Ini sekarang agak senang ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Dedi. Oke, dibuka dulu video. Dibuka bukunya Subtema 3. Kita belajar tentang sumber energi alternatif. Oke, ayo. Buka dulu. Indah, boleh dibaca Indah. Energi alternatif. Tahukah kamu mengapa saat ini banyak pihak yang mengembangkan energi alternatif? Energi alternatif diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber energi di masa depan. Energi alternatif yang kita jumpai adalah air, matahari, angin, panas, bumi, dan sebagainya. Kita sudah tahu bahwa saat ini kita bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Padahal batu bara makin hari berkurang jumlahnya, semester kebutuhan akan energi terus meningkat. Oleh karena itulah diperlukan sumber energi yang lain. Supaya mengetahui sumber energi alternatif lainnya, ayo kita simak materi berikut. Hari ini sudah selesai materinya. Kalian Bu Dita minta untuk belajar tentang sumber energi alternatif. Ya, kalian tadi sudah belajar. Ono sing masih ingat nggak pelajarannya hari ini mau apa main? Sumber energi alternatif contohnya satu air, angin, terus matahari. Oke, Bu Dita tanya sekarang, energi alternatif yang bisa diperbarui berarti adalah
tahu memintanya anak-anak seperti apa. Jadi kita sebagai guru punya peran untuk melihat kondisi dari siswa kita juga, gitu Bu Diana. Kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan belajar siswa, Betul. minatnya anak-anak di apa gitu ya Bu Dita ya. Iya, Bu. Kemudian rencana Bu Dita ke depan terkait pembelajaran di kelas agar siswa tersebut aktif bagaimana Bu? Kan kita fokusnya supaya anak-anak terlibat aktif, adanya timbal balik ya. Iya. Nah itu bagaimana rencananya Bu Dita? Pertama ya guru tetap harus melibatkan anak-anak untuk segi proses pembelajaran, entah itu melalui tanya jawab, entah itu melalui interaksi yang lainnya, misal bisa diberikan permainan, bisa diberikan ice breaking terlebih dahulu untuk membangun mereka supaya lebih aktif, begitu Bu Dina. Oke, saya lihat kemarin sudah ada ice breaking-nya, anak juga Iya, Bu. sangat aktif ya Bu ya. Ada yel-yel. Benar Bu Dina. Itu yel-yelnya anak-anak sendiri yang membuat Bu. Kita punya membuatnya bersama-sama, jadi bukan hanya dari anak-anak juga, bukan dari saya juga, jadi bersama-sama membuatnya. Oke, jadi siswa itu terlibat dalam sebuah keputusan itu tadi ya. Iya, betul. Oke, kemudian kira-kira waktunya kapan Bu Dita? Untuk rencana itu loh. Tentunya pastinya setiap hari kita harus dilakukan Bu Dina, jadi tidak hanya 1-2 hari, karena itu termasuk membangun karakter siswa kan, motivasi belajarnya juga harus setiap hari dibangkitkan atau dibangunkan supaya siswa juga lebih aktif. Jadi tidak hanya yang pembelajaran seperti dulu guru terus yang berperan aktif ya, tapi kalau sekarang kan kita harus membangun siswanya supaya lebih aktif gitu. Jadi berpusat kepada siswa. Oke. Nah, kemudian apa komitmen Bu Dita untuk mencapai rencana tersebut? Komitmennya? Tentunya komitmennya belajar. Jadi tidak hanya muridnya yang belajar, tapi gurunya yang belajar Bu Dina. Jadi peran serta guru kan juga penting untuk kegiatan-kegiatan siswa di kelas pembelajarannya. Jadi seorang guru juga harus memperbarui skill dari skillnya, kemudian dari pengetahuannya juga, pengembangan kompetensi guru itu juga penting gitu Bu Dina. Oke, sangat luar biasa ya Bu Dita. Dari paparan Bu Dita hari ini, kemudian kemarin saya sudah mengobservasi, sudah ada rencana tindak lanjut yang akan Bu Dita lakukan. Nah, kemudian dari observasi yang saya lakukan kemarin, rencananya Bu Dita itu sudah sangat baik saat kita pra-observasi, kemudian sudah menggunakan strategi yang tepat. Mana diajak diskusi ya Bu Dita. Kemudian mungkin hanya ada beberapa catatan tambahan seperti adanya perlu ya Bu ya bimbingan khusus kepada anak-anak